Oke, teman-teman. Sebelum kita memasuki materi mengenai faktor produksi, teman-teman di sini ada yang tahu nggak sih apa itu faktor produksi? Faktor produksi adalah sumber daya yang digunakan dan dimanfaatkan dalam sebuah proses produksi barang dan jasa. Nah, perlu teman-teman ketahui, faktor produksi ini terbagi menjadi 4, yaitu ada sumber daya alam atau SDA, sumber daya manusia atau SDM, modal, dan skill kewirausahaan. Saya akan mempresentasikan mengenai SDA dan SDM, sedangkan modal dan skill kewirausahaan akan dipresentasikan oleh rekan saya. Oke, sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari atau disediakan oleh alam. Sumber daya alam ini adalah jenis faktor produksi yang termasuk di dalamnya bahan-bahan mentah untuk dijadikan produk. Bahan-bahan mentah inilah yang nantinya akan diolah menjadi barang atau jasa yang akan dipasarkan ke konsumen. Contoh SDA yang sering teman-teman jumpai itu ada udara, tanah, air, hewan, tumbuhan, mineral, dan bahan tambang lainnya. Ada pula contoh konkretnya, seperti produk yang berbahan kulit, maka sumber daya alamnya adalah kulit hewan. Karena kulit hewan inilah yang dijadikan sebagai bahan mentah produk. Kemudian pabrik gerabah. Pabrik gerabah ini menggunakan tanah liat sebagai bahan baku utama produksinya. Selanjutnya, sumber daya manusia yang kita kenal yaitu tenaga kerja. Adalah sebuah faktor dasar keberhasilan dalam proses produksi, yaitu tenaga manusia. Karena tidak mungkin bahan mentah bisa menjadi bahan setengah jadi, lalu menjadi bahan jadi atau produk jika tidak ada manusia yang mengolahnya. Contoh yang sering kita temui dalam sebuah perusahaan, adanya direktur, HRD, dan bagian marketing, di mana direktur memiliki peran mengatur inti perusahaan, HRD memiliki peran yaitu mengelola karyawan yang masuk dan keluar perusahaan, dan bagian marketing itu yang bertugas mengenai strategi dan analisis pasar. Nah, menurut kualitas tenaga kerja terbagi menjadi 3 macam loh, yaitu ada tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terlatih, dan tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang memperoleh pendidikan. Contohnya seperti dosen, akuntan, dokter, hakim, dan lain-lain. Kemudian ada tenaga kerja terlatih, yaitu tenaga kerja yang memperoleh keahlian dari pengalaman dan latihan. Contohnya seperti montir, juru masak atau chef, penjahit, dan lain-lain. Yang terakhir, tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih, yaitu tenaga kerja yang tidak memerlukan pendidikan dan latihan. Contohnya seperti buruh kasar, kuli bangunan, dan asisten rumah tangga. Baiklah, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, sekarang kita akan membahas terkait dengan modal. Modal adalah sumber dana dalam produksi, dan juga modal ini juga berpengaruh pada terciptanya produk yang berkualitas yang dapat disukai oleh konsumen. Jadi, modal adalah hal utama yang harus kamu persiapkan ketika kamu ingin membuka sebuah usaha atau menjalankan sebuah perusahaan. Nah, ternyata teman-teman, modal ini terdiri dari 3 macam. Yang pertama ada modal barang, di mana modal barang adalah modal berupa barang yang dipergunakan dalam kegiatan produksi untuk menghasilkan barang atau jasa. Misalnya kamu ingin membuka toko fotokopi nih, kamu kan pasti membutuhkan yang namanya mesin fotokopi. Nah, mesin fotokopi itu sendirilah yang dapat dimaksud sebagai modal barang. Lalu yang kedua ada modal uang. Modal uang adalah modal berupa uang yang mempunyai daya beli yang dapat digunakan untuk membeli faktor-faktor produksi. Jadi modal uang ini adalah modal yang berbentuk dana untuk kita dapat membeli faktor-faktor produksi untuk menghasilkan suatu produk. Dan yang terakhir ada modal properti. Modal properti adalah modal dalam bentuk bukti-bukti kepemilikan. Contohnya kita ambil saja yang usaha fotokopi tadi ya. Kamu kan pasti membutuhkan letak bangunan yang strategis nih untuk menjalankan usaha fotokopi kamu. Nah, kamu pasti akan menyewa bangunan atau membeli bangunan yang menjadi kepemilikan kamu. Nah, bangunan itulah yang disebut sebagai modal properti. Baik, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan skill kewirausahaan. Nah, ketika kamu ingin membuka suatu usaha atau menjalankan perusahaan nih, sebagai pengusaha, kamu perlu memiliki kemampuan untuk dapat mengelola, menyatukan dan mengorganisir karyawan kamu, menyatukan faktor-faktor produksi sehingga dapat dikendalikan secara baik dan juga dapat menghasilkan profit, serta pengusaha itu juga harus berani menanggung resiko. Nah, berikut ada 3 keahlian atau skill yang harus kamu punya ketika kamu ingin menjadi seorang pengusaha. Yang pertama, ada managerial skill, di mana managerial skill adalah kemampuan dalam mengorganisasikan semua faktor produksi agar mencapai tujuan. Bagaimana kamu dapat memanage agar produk yang kamu
hasilkan itu memiliki kualitas baik dan juga dapat masuk ke dalam pasar sehingga dapat mencapai target yang sudah kamu rencanakan. Lalu yang kedua ada technical skill, di mana technical skill ini adalah keahlian yang bersifat teknis dalam pelaksanaan proses produksinya sehingga dapat berjalan dengan baik. Nah, terkadang kamu tidak hanya memanage saja, tapi kamu juga terkadang harus turun melihat proses produksinya secara langsung agar kamu dapat melihat kelayakan produk kamu di dalam pasar sehingga kamu juga dapat menentukan peluang apakah target kamu ini kemungkinan besarnya akan tercapai atau tidak. Dan yang terakhir itu ada organization skill, di mana organization skill ini sendiri adalah keahlian dalam memimpin berbagai usaha, baik yang bersifat intern atau dalam perusahaan maupun organisasi dalam bentuk lain atau dari luar perusahaan. Ini berkaitan dengan leadership kamu ya, bagaimana kamu dapat memanage faktor-faktor produksi kamu agar dapat diproses dengan baik, diproduksi dengan baik, dan juga mengorganisir karyawan-karyawan kamu agar juga dapat berjalan kompak bersama kamu mencapai tujuan atau target perusahaan kamu sendiri.